Najwa Shihab mempunyai sifat-sifat dalam berakhlak itu sendiri, Lalu yaitu Ambil sebagai Ya, panutan selamat pagi saya teman-teman. dan sangat Untuk menginspirasi, yaitu adalah pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang dilantik Berorientasi pelayanan. Ibu Retno Marsudi merupakan sosok yang ramah, cekatan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Beliau melakukan upaya diplomasi kerjasama vaksinasi untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan vaksin dari negara sahabat, baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, beliau selalu berupaya untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Akuntabel, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara cermat, disiplin, berintegritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan jabatannya. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Beliau memiliki sikap disiplin yang sudah diterapkan sejak kesan waktu. Di bawah kepemimpinan Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, Kementerian berhasil melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Seperti pada kasus penyekapan WNI di Kamboja, beliau turun langsung didampingi oleh pihak kepolisian untuk berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan Kepolisian Kamboja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, beliau juga mengemukakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyekapan WNI. dasar selanjutnya yaitu kompeten. Beliau merupakan alumni Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian melanjutkan studi di High School mengenai Undang-Undang Uni Eropa. Pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan di Universitas Oslo mengenai studi hak asasi manusia. Nah, sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, beliau sudah mulai membangun karirnya sejak tahun 1986 dengan menjadi staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk Kerjasama ASEAN. Beliau juga pernah bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, kemudian Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, sebagai Direktur Kerjasama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa, kemudian Direktur Eropa Barat, kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Norwegia, Republik Islandia, kemudian menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, dan hingga sampai saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk yang kedua kalinya. Nah, dilihat dari perjalanan karirnya, menggambarkan bahwa beliau telah memiliki pengalaman yang sangat baik dalam melakukan pelayanan. nilai harmonis yang kita dapat temukan dari Ibu Retno adalah beliau membina hubungan yang tidak hanya terbatas pada pertemuan formal dengan para pejabat tinggi negara, melainkan dari relasi non-formal dengan obrolan ringan bersama para pejabat tinggi negara sahabat. Ibu Retno dapat mengakrabkan diri sebagai modal yang nantinya berguna dalam berbagai proses perundingan. nilai berakhlak selanjutnya dari Ibu Retno adalah nilai loyal yang dapat diteladani dari Ibu Retno Priyansari Marsudi, selalu menjaga nama baik Indonesia dan setia kepada bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan internasional yang dimiliki, sehingga mengharumkan nama Indonesia seperti The Order of Merit Grand Over the Second High Decoration dari Norwegia, The Rider Gordus di The Order van der Sels dari Belanda, dan penghargaan agen perubahan dari PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
El Sol de Pleo dari Matahari Peru. Malay Medal of Honor film Presiden Ashraf Ghani of Afghan di 1 Maret 2020. Berkat Ibu Retno juga Indonesia dipilih sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB periode 2020-2024. Adaptif. Seiring dengan perkembangan teknologi, Ibu Retno Marsudi selalu berupaya untuk mengembangkan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Ibu Retno Marsudi yang meluncurkan 3 inovasi pelayanan publik bagi warga negara Indonesia yang berada di Singapura. Ketiga inovasi tersebut yaitu yang pertama, Kartu Pekerja Indonesia di Singapura untuk pelaut. Yang kedua, integrasi data aplikasi pekerja Indonesia di Singapura dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, aplikasi online PPTKIS dan mitra usaha di Singapura. Diharapkan dengan ketiga inovasi tersebut, tenaga kerja Indonesia dapat menikmati berbagai pelayanan dengan lebih mudah dan cepat. Nah, nilai dasar yang terakhir yaitu kolaboratif. Dalam melakukan pekerjaannya, beliau melakukan banyak sekali kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, beliau mengungkapkan keberhasilan pembebasan WNI di Kamboja dilakukan berkat kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Polri serta pemerintahan Kamboja II. Berkat kolaborasi dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Ibu Retno Priyansari Marsudi, yaitu beliau berhasil mengantarkan Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019 sampai 2020. Tidak cukup sampai di sana, Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 hingga 2022. 2014 hingga sekarang, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda